guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton yang sering request film zombie? Nih, persiapkan fisik dan mental kalian agar bisa ngabret seedan-edannya dari kejaran zombie. Namun uniknya, pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah wabah zombie yang menyerang tanah air kita, Indonesia. Film ini berjudul Zeta 2019, menceritakan perjuangan pemuda bernama Dion yang berusaha menyelamatkan si ibu saat wabah zombie menyerang. Kekacauan dan kehancuran pun semakin menjadi-jadi saat seluruh warga kota mulai terinfeksi wabah tersebut. Akankah Dion berhasil selamat dari teror para zombie yang semakin menjadi-jadi? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah eksperimen mecahin lato-lato, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kondisi kota Jakarta yang sepi dan acak-acakan bak PPKM level 1000++. Lalu terdengar sebuah narasi jika kondisi tersebut merupakan karma dari tindakan yang manusia lakukan. Dan kini, alam seolah sedang memulihkan diri dari kekacauan yang manusia buat. Kemudian scene beralih pada 2 tahun sebelumnya. Terlihat seorang pria yang mirip Jeb Smith baru saja sampai di lantai 7 apartemen tempatnya tinggal. Sambil mendengar lagu qosidah, pria bernama Dion ini berjalan menuju apartemennya. Sontak Dion pun heran saat seorang om-om buri keluar dari apartemennya. Lalu tiba-tiba ia mendengar orang tuanya sedang adu bacot. Oh, rupanya si ibu yang kesepian dan menderita esang kronis tergep oleh si ayah yang baru saja pulang merantau di luar negeri. Ngaku, berapa kali gabrutan sama si Tatang, ha? Gak sering mas, cuman kayak makan obat aja. Lah anjim. Di tengah percekcokan, si ibu malah menyalahkan penyakit pikun yang dideritanya. Mendengar alasan istrinya yang tak manuk akal, sang suami pun jelas tidak percaya. Lantas Dion yang muak dengan drama percacingan keluarganya memutuskan untuk pergi saja. Dion! Kembali ke masa sekarang, kali ini Dion yang kehabisan uang jajan akibat nyelot brutal berusaha menghubungi ayahnya yang kembali merantau di luar negeri. Meskipun ragu tapi dah butuh. Tidak buah. Di saat itu pula, teman sekelasnya yang bernama Gani sedang berusaha nyepik para kewes. Dan karena merasa kalah saing, ia pun terus menjelek-jelekan Dion dengan suara yang lantang. Parahnya lagi, Gani pun menghina ibu Dion yang tergep sedang gabrutan dengan om-om sales MLM. Bagaikan bocil epik, rupanya kemampuan Gani tidak sekeras bacotannya. Selang beberapa saat, Dion dimarahi guru BP di UKS untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Namun bukannya serem, guru BP satu ini malah bikin murid-murid berfantasi. Bu guru pun memberikan peringatan terakhir, apalagi Gani mengalami luka parah setelah dirujak bak maling cangcut. Lalu sebelum kembali ke kelas, si ibu pun memaksa Dion untuk minta maaf pada Gani. Kamu minta maaf sama Gani. Ayo. Kelihatannya. Akan tetapi hal aneh pun tiba-tiba terjadi saat Gani dirawat si suster. Melihat Gani yang nyupang suster seperti Jombay, Dion yang panik pun langsung ngabret seedan-edannya. Sesampainya di kelas, Dion langsung meminta bantuan kepada Pak Guru, di mana menurutnya Gani tiba-tiba berubah menjadi zombie seperti di film-film YouTube Sakahayang. Akan tetapi Pak Guru dan teman-temannya malah menganggap Dion sedang mengada-ngada dan menyuruhnya untuk segera duduk saja. Lalu Pak Guru langsung mengumumkan surat edaran dari pemerintah yang akan meliburkan sekolah dan institusi, juga menghentikan seluruh aktivitas warga di luar rumah untuk sementara waktu, atau istilah gaulnya PPKM. Setelah penyakit aneh menyebar akibat banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu, lantas Pak Guru pun memberi arahan agar para siswa secepatnya pulang ke rumah.
Tapi dasar siswa, terlihat mereka pun senang karena bisa pulang lebih awal. Saat Dion akan pulang, tiba-tiba ia pun kaget saat semua siswa panik melihat Jombai yang sedang mukbang. Lalu saat temannya keluar dari WC, malang sekali, Nico yang gegabah akhirnya dicupang Gani yang telah menjadi zombie. Melihat hal itu, barulah para siswa yang kepo pun langsung panik dan ngabret kabur. Di tengah kekacauan yang terjadi, Dion langsung ngegoes ngabret dengan sepeda seedan-edannya. Setibanya di depan apartemen, untung saja Dion mendapatkan bantuan dari seorang wanita berjaket kulit, di mana wanita bernama Maya ini menyuruh Dion untuk segera mengungsi. Namun Dion yang khawatir pada ibunya tetap kekeh untuk masuk ke dalam apartemen. Mendengar hal itu, Maya yang tidak bisa membantu aksi nekat Dion langsung memberikan tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Meskipun takut jasad ini berubah menjadi zombie, Dion yang tidak punya pilihan lain tetap menggunakan lift. Di tengah kekacauan yang terjadi, si ibu yang tidak tahu dengan wabah zombie malah keheranan dengan tingkah Dion. Beberapa jam berlalu, berita wabah pun mulai disiarkan. Sampai-sampai tentara hajat pun ikut dalam pengamanan dan masuk ke dalam berita. Saking daruratnya keadaan saat ini. Berita itu pun disaksikan seorang petinggi militer bernama Vito. Hingga sesaat kemudian bawahannya datang mengantarkan seorang ilmuwan. Singkat cerita, bagaikan tukang obat keliling, sang ilmuwan dokter bernama Ross ini mulai menjelaskan dan menunjukkan parasit penyebab terjadinya wabah zombie saat ini, di mana wabah tersebut disebabkan oleh parasit air yang disebut Zeta yang berkembang biak dalam tubuh manusia. Dan menurut penelitian yang telah ia lakukan, parasit Zeta ini akan mengendalikan otak dan mengambil alih tubuh manusia yang telah terinfeksi. Ross pun menambahkan, jika wabah Zeta ini menular melalui partikel jigong saat para zombie menggigit korbannya. Iya tahu zombie mah emang gitu-gitu aja kok. Namun dalam penyebarannya terdapat dua jenis parasit Zeta, di mana salah satu parasit tersebut tidak bisa berkembang secara sempurna dan hanya membuat manusia yang terinfeksi cuman pelanga-pelongo gak jelas. Mendengar keterangan itu, Vito berniat untuk bekerja sama dengan sebuah tim militan yang menamakan kelompoknya sebagai Umbrella Rombeng. Di mana kelompok itu sudah lama menggeluti konspirasi teori zombie, Vito pun berencana meminta bantuan tim tersebut untuk menguji coba vaksin yang dibuat Ross. Akan tetapi Ross pun khawatir karena vaksin itu belum pernah diuji coba. Ia pun tidak mau jika harus menguji coba vaksin gak jelas kepada masyarakat. Akan tetapi Vito berkata, sekecil apapun kemungkinan, usaha harus tetap dilakukan. Vito pun langsung menanyakan di mana vaksin itu disimpan. Di keesokan harinya, Dion pun kaget saat mendengar suara berisik TV yang si ibu nyalakan. Sontak Dion langsung mematikan TV dan memarahi si ibu. Apalagi suara TV bisa memancing para zombie. Namun si ibu pun beralasan jika sejak tadi ia sudah berusaha mematikan TV. Lantas untuk kesekian kalinya Dion memberitahu jika si ibu yang pikun salah menggunakan remote. Mau dipencet sampai hancur pun TV nggak bakalan mati. Mendengar hal itu si ibu malah cengengesan karena lupa dengan bentuk remote. Ya elah, kalau sama cacing berotot mah nggak lupa. Lalu tiba-tiba si ibu memberikan gelang yang Dion buang 2 tahun lalu. Dion pun semakin kesal karena gelang tersebut membuatnya teringat pada pertikaian cacing si ibu dan si ayah. Di sore harinya si ibu pun mengendap-endap keluar kamar untuk membuang sampah. Meskipun melihat sosok zombie yang terkapar, si ibu dengan santuinya melenggang kembali ke apartemen. Mengetahui ibunya keluar kamar, Dion pun panik.
Merasa penyakit pikun si ibu kambuh, Dion kembali mengingatkan si ibu tentang wabah zombie yang menyerang kota. Aduh, merasa kepikunan si ibu bisa membahayakan, Dion pun memikirkan cara bisa keluar dari tempat tersebut. Singkat waktu, si ibu yang akan menyiapkan makanan langsung panik saat menyadari kresek roti yang Dion bawa sudah menghilang. Melihat kresek di tempat sampah, si ibu pun yakin jika ia salah membuang kresek. Sambil menahan rasa takut, si ibu pun memberitahu jika makanan yang Dion bawa telah ibu buang. Aduh! Meski kesal bukan kepalang, Dion yang tidak ingin menjadi anak durhaka dan dikutuk menjadi kolor ijo, terus mencoba bersabar menghadapi cobaan ini. Namun di tengah kebingungan, si ibu pun teringat pada suster Ida yang biasa merawatnya setiap hari. Kali aja ada makanan lebih di kamar si suster yang berada di lantai 3. Setibanya di lantai 3, Dion pun panik saat melihat zombie subur sedang pelangap-pelongo di lorong. Di tengah kebingungan, akhirnya Dion pun harus merelakan HP Andromax-nya untuk mengalihkan perhatian. Setelah si subur terpancing, Dion pun langsung menuju apartemen suster Ida dan membuka kunci menggunakan jepitan rambut. Tepat pada waktunya, Dion berhasil masuk sebelum dinodai si subur. Lantas ia pun langsung pupulung makanan yang ada di apartemen tersebut. Di saat itu pula Dion heran saat mendengar suara tangis bayi. Oh my god! Sontak ia pun kaget saat melihat orok si suster sudah menjadi zombie. Daripada dolar kuning, mending kita skip saja. Dah ngerti kan apa yang doi lakukan? Di sisi lain, terlihat seorang pria misterius dengan kemampuan bak Leon Resident Evil sedang melakukan perburuan zombie di apartemen ini. Siapakah dia kira-kira? Kembali kepada Dion yang terjebak akibat si subur masih stay di depan kamar. Di tengah kepanikan, ia pun melakukan sebuah rencana untuk memancing si subur masuk ke apartemen. Cukup mekanik yang GG, lantas Dion pun segera pergi menuju apartemennya. Aduh, tak ingin terjebak di dalam lift, Dion pun menggunakan kapak untuk membuka paksa pintu lift yang macet. Sambil menahan rasa takut, Dion pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini, Dion pun heran saat melihat beberapa zombie hanya diam dan malah pelangap-pelongo. Akan tetapi, pria misterius yang datang langsung mencegah tindakan yang akan Dion lakukan. Karena menurutnya, zombie yang pelangap-pelongo sama sekali tidak akan membahayakan mereka. Lalu, pria bernama Reza ini mengajak Dion pergi ke lantai 7 untuk menyelamatkan seseorang yang telah memasang tanda SOS. Sesampainya di kamar, kini Reza pun tahu jika Dionlah yang telah membuat tanda SOS.
Kemudian scene beralih pada Kolonel Vito yang sedang memberi arahan pada skuadnya sebelum menjalankan misi, di mana mereka akan mendatangi apartemen Dr. Rose untuk mengambil vaksin Zeta. Ia pun meminta skuadnya untuk fokus agar bisa secepatnya mendapatkan vaksin, karena keselamatan masyarakat tergantung pada keberhasilan misi ini. Setelah memberi pengarahan, Kolonel Vito pun dihampiri Rose yang menyarankan penggunaan helikopter. Terlebih Rose tidak yakin jika skuad Vito bisa mengatasi serangan para zombie yang membagong buta. Akan tetapi, Vito tetap yakin dengan cara bergerilya untuk mengambil vaksin tersebut. Apalagi skuadnya cukup terlatih untuk menghadapi misi berbahaya. Kembali pada Dion, si ibu yang melihat Reza terluka berusaha mengobati luka tersebut. Namun Reza terlihat ketakutan saat si ibu akan membersihkan lukanya dengan air. Namun si ibu meyakinkan jika air yang ia pakai merupakan air pegunungan pilihan yang dikemas dalam plastik alias air galon. Beberapa saat kemudian Reza mulai menjelaskan tentang dua jenis zombie dari parasit Zeta, di mana zombie yang bersifat agresif dengan mata merah merupakan tipe Alpha Zeta. Sementara itu, zombie yang mereka lihat pelangap-pelongo di lorong merupakan tipe Omega yang hanya jadi pengikut zombie Alpha. Kemudian, si ibu yang penyakit pikunnya semakin parah malah kembali menyuguhkan air kepada Reza dan Dion. Bu, mending ibu istirahat deh daripada lama-lama ibu bawa kompor ke sini. Dion pun masih bersabar daripada dikutuk jadi kolor ijo. Setelah ibunya pergi, Dion pun menjelaskan penyakit Alzheimer akut yang diderita ibunya, di mana penyakit tersebut telah merusak otak si ibu dan menyebabkan kepikunan yang parah. Mendengar hal itu, Reza yang merasa iba langsung mengajak mereka pergi ke rumah kakaknya. Terlebih di rumah si kakak terdapat radio komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, Dion pun langsung menerima tawaran tersebut dan bergegas menyiapkan perlengkapan. Singkat cerita, saat listrik di apartemen kembali menyala, mereka pun telah siap menjalankan rencana pelarian. Sambil membawa radio mini kompo, Dion pun langsung ngabret menuju lift. Setelah itu, Dion langsung menghampiri Reza dan si ibu yang menunggu di tangga darurat. Setelah menghabisi beberapa zombie, Reza pun langsung mengajak Dion melanjutkan pelarian. Sesampainya di lobi, mereka yang melihat para zombie sudah terpancing suara radio langsung keluar dari tangga darurat. Tapi sueknya, si ibu yang ketakutan malah bersembunyi dan menjadi beban. Sontak mereka pun panik saat para zombie menyadari keberadaan mereka. Si gobloy, di tengah banyaknya zombie, si ibu dengan santuinya berjalan keluar. Tapi aneh sekali, zombie-zombie itu hanya mengerubungi si ibu dan tidak menyerangnya. Melihat hal itu, Dion langsung memberikan isyarat untuk memanggil ibunya. Akhirnya, si ibu pun bisa selamat dengan keajaiban aneh yang terjadi. Salah-salah si ibu bisa dimukbang sampai ke tulang-tulang. Tak ingin membuang waktu, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi si ibu kembali menjadi beban dan membuat mereka dikejar zombie lagi. Meskipun berhasil lolos, mereka pun langsung panik saat Rehan tiba-tiba menodongkan senjata FF. Singkat waktu, si ibu yang kembali selamat berusaha menyadarkan Dion yang pingsan. Rupanya Rehan hanya ingin membuktikan sesuatu terhadap penyakit yang si ibu derita. Sesaat kemudian, Dion yang tersadar pun semakin kesal, apalagi ia merasa telah ditipu oleh Reza.